Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deswita Lestari, kelas 5D Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Itu menurut Pripo tahun 1989. Kemudian, peran strategis sumber daya manusia adalah organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, yaitu fungsi perusahaan adalah mengarahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Adapun menurut Rusdiana tahun 2014, manajemen sumber daya manusia berfungsi untuk mengatur, mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia menjadi bagian dari manajemen sains yang mengacu pada fungsi manajemen dalam melaksanakan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan. Kemudian adapun konsep dan peran manajemen sumber daya manusia strategis yang antara lain adalah yang pertama, yaitu konsep manajemen sumber daya manusia strategis. Di antaranya adalah kemampuan sumber daya manusia memberikan add value maksimum yang dapat mengoptimumkan competitive advantage perusahaan. Kemudian adanya SDM, expertise, dan kecenderungan global. Yang kedua, ada teori sumber daya manusia, yaitu pekerja dianggap sebagai sumber daya manusia, pekerja dianggap sebagai mesin, pekerja dianggap sebagai manusia, pekerja dianggap sebagai partner. Kemudian terdapat beberapa aspek penting sumber daya manusia seperti pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek lainnya. Eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan, yaitu untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dari perusahaan. Manusia harus mempunyai nilai kompetensi, karakteristik kompetensi menurut Spencer dan Spencer tahun 1993. Ada beberapa fungsi operasional sumber daya manusia, yaitu yang pertama, perencanaan tenaga kerja, yang kedua, pengembangan tenaga kerja, yang ketiga, penilaian prestasi kerja, yang keempat, memberikan kompensasi, yang kelima, pemeliharaan tenaga kerja, yang keenam, pemberhentian. Adapun beberapa perubahan peran SDM. Yang pertama, perubahan lingkungan bisnis, yang diantaranya ada perubahan eksternal dan internal. Kemudian ada tantangan kualitas, yang di dalamnya terdapat tantangan teknologi dan tantangan sosial. Kemudian perubahan peran sumber daya manusia. Peran sumber daya manusia paradigma lama adalah attraction, selection, retention, development, assessment, adjustment. Dalam paradigma lama, peran departemen sumber daya manusia hanya pelengkap. Dalam paradigma baru, peran sumber daya manusia sudah memiliki peran strategis. Selanjutnya, repositioning peran sumber daya manusia. Peningkatan inisiatif bekerja dalam diri seorang dan etos kerja yang baik. Kemudian repositioning perilaku sumber daya manusia.
Strategi keunggulan kompetitif diantaranya yaitu strategi inovasi, strategi kualitas, dan pengurangan biaya. Dimensi peran perilaku karyawan yang dibutuhkan yang pertama, strategi inovasi, yaitu tingkat kreativitas tinggi, berfokus pada jangka panjang, mempunyai tingkat kerjasama yang tinggi, perilaku yang mandiri, dan cukup memiliki perhatian pada kualitas dan kuantitas, seimbang dalam orientasi proses dan hasil penerimaan risiko pada tingkat yang lebih tinggi, serta toleransi yang cukup tinggi terhadap ketidakpastian. Yang kedua yaitu strategi kualitas, yang dimana perilaku yang relatif berulang dan dapat diprediksi, yang terlalu berfokus pada jangka menengah, mau bekerja sama, perilaku mandiri, fokus pada kualitas, fokus proses, kurang berani mengambil resiko, komitmen terhadap tujuan organisasi. Yang ketiga, strategi pengurangan biaya. Perilaku yang relatif berulang dan dapat diprediksi, berfokus pada jangka pendek dan lebih mengutamakan pada kegiatan individu dan otomatisasi, cukup memberikan perhatian terhadap kuantitas output, kurang berani mengambil resiko, dan lebih menyukai kegiatan yang bersifat stabil. Perubahan peran sumber daya manusia selanjutnya yaitu yang pertama, repositioning kompetensi sumber daya manusia, yaitu di dalamnya terdapat kompetensi berbasis input, manajer strategi fit, dan pengangkatan karyawan untuk organisasi dalam bentuk integrasi sumber daya manusia, dan kompetensi berbasis output. Kemudian proses pembelajaran positif, pembangunan reputasi yang baik, dan menciptakan hubungan yang baik dengan stakeholder, juga pengelolaan diversitas angkatan kerja, pengelolaan dukungan, keunggulan kompetitif tenaga kerja, pengelolaan globalisasi tenaga kerja. Kemudian yang kedua, implikasi repositioning peran sumber daya manusia, yaitu kondisi wajar segala aktivitas sumber daya manusia melalui time and money management, motivating quality work of life and kompetensi. Kemudian ada agenda aksi, implementasi agenda aksi sumber daya manusia yang melalui pemberian tanggung jawab pekerjaan yang tepat. Dan evaluasi juga validasi aktivitas sumber daya melalui pembelajaran para eksekutif sumber daya manusia untuk berperilaku seperti orang bisnis. Yang ketiga, ada pencapaian peran strategi sumber daya manusia. Yang pertama ada business person, yang kedua shaper of change, yang ketiga konsultan to organizer of partner to line, yang keempat ada strategi formulator and implementator, yang kelima ada talent manager, yang keenam ada asset manager dan cost controller. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.